Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa dengan saya Sandri Kesuma dalam video pembelajaran metodologi penelitian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sistematika proposal penelitian. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik ini, kita pahami dulu bagaimana sih awal mulanya terjadi suatu penelitian. Pada dasarnya, sifat manusia itu penuh dengan rasa keingintahuan atau penasaran. Nah, dari rasa penasaran ini tentunya akan menjadi suatu masalah bila tidak dapat menemukan jawaban. Selanjutnya, dari permasalahan tersebut, manusia ini mulai mencari berbagai referensi atau literatur yang relevan untuk menemukan jawaban sementara atau perkiraan atau dugaan dari permasalahan yang akan dia selesaikan. Dari dugaan ini, kemudian untuk meyakinkan bahwa dugaannya itu benar atau tidak, maka selanjutnya manusia ini melakukan berbagai eksperimen atau percobaan-percobaan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Dari eksperimen ini kemudian akan diperoleh data-data dari hasil eksperimen tersebut. Akan tetapi data-data tersebut belum sepenuhnya mengekspresikan jawaban dari pertanyaan yang dia cari. Selanjutnya, data-data yang diperoleh ini kemudian diolah dan dianalisis dengan metode analisis yang sesuai, sehingga diperoleh suatu jawaban atau kesimpulan dari permasalahan tersebut. Nah, serangkaian tahapan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut disebut sebagai metode ilmiah. Dari penjelasan tadi, maka dapat didefinisikan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara terstruktur dan sistematik untuk memperoleh data, informasi, atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis, serta untuk menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukan suatu penelitian adalah untuk memperoleh jawaban pertanyaan, memperoleh pengetahuan, dan untuk memecahkan masalah. Mungkin dari sini Anda akan bertanya, apakah setiap masalah yang dipecahkan manusia tersebut bisa disebut sebagai penelitian? Jawabannya adalah belum tentu. Misalnya, di sini saya contohkan banyak cerita bahwa Dracula adalah sosok yang menyeramkan dan tidak punya rasa takut, sehingga banyak orang yang takut dengannya. Setelah diselidiki, dari informasi turun-temurun, ternyata si Dracula ini takutnya sama bawang putih. Apakah penyelesaian masalah ini merupakan penelitian ilmiah? Jawabannya adalah tidak. Karena di sini tidak nampak digunakan kaidah dan metode ilmiah yang terstruktur dan sistematis untuk memecahkan masalah tersebut. Maka, apa yang dijelaskan tadi, suatu penelitian harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yakni bersifat ilmiah, yaitu mampu mengikuti
prosedur, dan menggunakan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta-fakta yang diperoleh secara objektif. Yang kedua adalah analitis, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan harus dapat dibuktikan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan kausal atau hubungan sebab akibat antar variabel. Yang ketiga, memberikan kontribusi atau nilai tambah dalam bidang-bidang tertentu. Yang keempat adalah kontinuitas. Penelitian adalah proses yang berjalan terus-menerus, dapat dilanjutkan dan selalu dapat disempurnakan. Di sini saya contohkan, pada zaman dahulu, orang mempercayai untuk menjaga kesehatan tubuh, mereka banyak-banyak memakan buah dalam porsi yang besar. Akan tetapi, kita juga harus tahu bahwa tidak mungkin hanya makan buah saja. Karena tubuh kita juga membutuhkan makanan lain seperti karbohidrat dari nasi, protein dalam daging, dan lain-lain. Oleh karena itu, selanjutnya dilakukan berbagai eksperimen untuk mencari tahu senyawa apakah yang terdapat dalam buah-buahan tersebut yang berfungsi menjaga kesehatan tubuh kita. Dan ternyata diperoleh kesimpulan bahwa komponen utama yang terkandung dalam buah tersebut adalah vitamin C. Nah, sampai di sini sudah nampak bahwa penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah dan analitis karena dilakukan melalui metode-metode yang membuktikan bahwa memang benar bahwa vitamin C adalah komponen dalam buah yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Dan juga penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi bagi aspek kesehatan dan keilmuan. Nah, selanjutnya juga dilakukan penelitian lanjutan untuk menentukan buah mana yang mengandung vitamin C tertinggi. Dan hasilnya adalah buah jeruk. Akan tetapi pada kenyataannya, buah jeruk ini tidak dapat bertahan lama dan cepat busuk. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk membuat vitamin C sintetis yang dapat tahan lama. Nah, ini adalah contoh bahwa penelitian ini bersifat kontinuitas dan selalu dapat disempurnakan. Untuk merancang sebuah penelitian, terlebih dahulu kita juga harus tahu cara berpikir atau penalaran dalam menyusun sebuah penelitian. Terdapat 3 cara penalaran dalam menyusun sebuah penelitian. Yang pertama adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan metode berpikir dengan menerapkan hal-hal umum untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian khusus. Pada umumnya, metode penalaran ini diawali dari mencari kesimpulan-kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Maksudnya seperti misalnya ada suatu permasalahan yang harus diteliti, maka apabila menggunakan penalaran deduktif, maka langkah-langkah berikutnya adalah mencari teori-teori atau hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu ini kemudian dikaji dan dihubungkan dengan permasalahan yang akan dipecahkan, sehingga dapat ditarik suatu hipotesis. Untuk mengetahui apakah hipotesis yang kita buat ini sesuai atau tidak sesuai, maka dilakukan serangkaian observasi atau tes.
Dari hasil observasi ini maka akan diperoleh data-data yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atau memastikan bahwa hipotesis yang kita buat diterima atau tidak. Untuk yang penalaran yang kedua adalah penalaran induktif. Jadi, pada penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif, di mana dilakukan pemastian terlebih dahulu, baru kemudian data yang diperoleh dipolakan atau dianalisis, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Misalnya, terjadi fenomena mual dan muntah setelah mengkonsumsi tahu goreng di Kota Malang, misalnya seperti itu. Kemudian dilakukan observasi pada sejumlah responden yang mengalami mual dan muntah setelah makan tahu. Data yang diperoleh dari observasi tersebut diolah dan dianalisis. Untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan. Misalnya, dari hasil observasi tersebut, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah telah terjadi keracunan di Kota Malang. Untuk penalaran berikutnya adalah penalaran reflektif. Penalaran ini merupakan gabungan dari penalaran deduktif dan induktif yang dicetuskan oleh John Dewey. Metode penalaran ini saat ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian modern yang tahapannya adalah yang pertama, development. Dalam taraf pemulaan, orang merasakan suatu kesulitan untuk menyesuaikan alat dengan tujuan, untuk menumbuhkan ciri-ciri suatu objek, atau untuk menerangkan suatu kejadian yang tak terduga. Jadi, pada intinya dalam tahap ini ada suatu rasa penasaran atas suatu hal yang belum bisa dipahami oleh peneliti. Menyadari akan persoalan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menegaskan persoalan tersebut ke dalam bentuk rumusan masalah, dan tentunya juga menetapkan batasan-batasan masalah agar penelitian yang dilakukan tidak meluas. Dari sini, peneliti mulai menggali teori-teori atau hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan persoalan tersebut, sehingga peneliti dapat memperkirakan jawaban dari permasalahan tersebut. Akan tetapi, ini masih merupakan sebuah perkiraan dan belum merupakan kesimpulan akhir. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data-data yang diperoleh dari observasi atau eksperimen. Dan tahap berikutnya, menganalisis data-data tersebut untuk mengetahui apakah hipotesis yang kita buat sesuai atau tidak sesuai. Bertitik tolak dari hasil analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap hipotesa yang telah dibuat. Apakah hipotesa tersebut sesuai atau tidak sesuai. Nah, itu tadi merupakan gambaran cara berpikir dari penelitian ilmiah. Bisa menggunakan penalaran deduktif, induktif, atau reflektif. Disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian yang dilakukan ini ada banyak, disesuaikan dengan cara pandang dan bidang keilmuan yang dimiliki oleh peneliti. Dari banyaknya ragam penelitian yang dilakukan manusia, maka penelitian bisa dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok tertentu. Di sini dapat dilihat bahwa penelitian
dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Yang kedua, jenis penelitian berdasarkan sifat atau karakteristiknya. Yang ketiga, jenis penelitian berdasarkan metode perolehan datanya. Dan yang keempat, jenis penelitian berdasarkan tipe data dan analisisnya. Untuk yang pertama adalah jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Di sini ada penelitian eksploratif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru, di mana hal baru tersebut dapat berupa gejala, fakta, metode, peralatan, dan material baru. Pada umumnya, dalam bidang anafarma yang berkecimpung di dunia analisis kimia, sesuatu yang baru itu dapat berupa metode, peralatan-peralatan sederhana, dan untuk material biasanya jarang dilakukan karena membutuhkan kajian yang sangat mendalam. Misalnya di sini saya contohkan penelitian tentang alat baru untuk mengukur kadar sakarin dalam minuman, atau penelitian tentang metode baru untuk mendeteksi kehalalan makanan. Untuk yang kedua adalah penelitian pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan, memperluas, menggali lebih dalam teori yang dimiliki keilmuan tertentu. Dalam hal ini, analisis farmasi dan makanan, biasanya penelitian pengembangan ini dapat berupa pengembangan suatu peralatan atau menyempurnakan peralatan tersebut, dan pengembangan metode. Untuk yang berikutnya adalah penelitian verifikatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti terdahulu. Dan selain itu, jenis penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran suatu fenomena. Misalnya di sini saya contohkan validasi metode pengukuran paracetamol dengan menggunakan metode HPLC, di mana metode ini dibuat oleh peneliti terdahulu. Dan dalam hal ini, Anda meragukan akan kebenaran metode tersebut, sehingga Anda melakukan penelitian ulang dari penelitian terdahulu tersebut dengan tujuan untuk memverifikasi atau memvalidasi metode tersebut. Penelitian model ini sepertinya sudah jarang dilakukan karena biasanya pembuatan metode baru juga disertai dengan validasi metode tersebut. Kelompok berikutnya adalah jenis penelitian berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu sampel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel lain. Contohnya di sini misalnya analisis komposisi suatu produk, misalnya produk farmasi atau produk makanan. Di sini hanya menentukan komposisinya saja
tanpa membandingkan dengan variabel yang lain atau faktor-faktor yang berpengaruh. Yang kedua adalah penelitian komparatif. Penelitian ini bersifat membandingkan. Variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, akan tetapi untuk sampelnya atau metodenya lebih dari satu dan dilakukan dalam waktu yang berbeda. Contohnya, misalnya analisis untuk membandingkan kandungan parasetamol pada berbagai merek obat. Yang kedua, contoh kedua adalah analisis untuk membandingkan efektivitas dua metode analisis yang berbeda untuk penentuan kadar parasetamol. Untuk jenis yang ketiga adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif ini merupakan penelitian dengan tingkat kesulitan tertinggi dibandingkan penelitian deskriptif maupun komparatif. Karena dengan penelitian asosiatif ini dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala atau fenomena. Misalnya di sini pengaruh pH pada proses pengendapan protein. Nah, di sini akan meneliti bagaimana pengendapan protein pada berbagai variasi rentang pH. Pada jenis penelitian asosiatif ini, pada umumnya terdapat dua variabel yang sering digunakan, yakni variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel independen ini adalah variabel bebas yang memberi pengaruh terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Dalam contoh di atas, variabel independennya adalah pH dan variabel dependennya adalah pengendapan protein. Terdapat tiga hubungan antara variabel dalam penelitian asosiatif ini, yakni hubungan simetris, di mana tidak ada pengaruh antar variabel. Dan berikutnya adalah hubungan kausal atau hubungan sebab akibat, di mana salah satu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Dan yang terakhir adalah hubungan interaktif atau resiprokal, di mana kedua variabel saling mempengaruhi. Kelompok penelitian berikutnya adalah jenis penelitian berdasarkan metode. Pengelompokan ini merupakan jenis penelitian berdasarkan mekanisme penggalian data-data yang akan diteliti. Terdapat 8 macam penelitian yang termasuk dalam kelompok ini. Yang pertama adalah penelitian survei. Pada penelitian survei ini, data-data diperoleh dari sampel yang terdapat dalam populasi. Untuk selanjutnya, data-data ini dipelajari dan ditentukan hubungan antar variabelnya. Metode penelitian ini banyak dilakukan untuk penelitian dalam bidang kemasyarakatan. Yang kedua adalah penelitian ex post facto. Penelitian jenis ini dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, yang kemudian merunut ke belakang atau tracing untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Biasanya
penelitian jenis ini banyak digunakan dalam hal investigasi suatu fakta atau fenomena. Yang berikutnya adalah penelitian eksperimen. Merupakan penelitian yang berusaha untuk mencari hubungan antar variabel pada kondisi terkontrol. Biasanya penelitian jenis ini banyak dilakukan untuk penelitian dalam skala laboratorium. Yang keempat adalah penelitian naturalistik. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti kondisi objek alam, di mana pada umumnya data yang dihasilkan merupakan data kualitatif yang bersifat deskriptif. Dan peneliti dalam hal ini personnya merupakan instrumen atau orang yang melakukan pengamatan langsung. Misalnya penelitian tentang perubahan kepompong menjadi kupu-kupu. Di sini peneliti harus melakukan pengamatan langsung perubahan tersebut walaupun menggunakan alat bantu. Akan tetapi di sini peneliti adalah instrumen utamanya. Berikutnya adalah policy research. Penelitian yang dilakukan pada masalah-masalah sosial. Hasil dari penelitian ini berupa temuan-temuan yang bisa digunakan sebagai rekomendasi kepada pembuat keputusan. Biasanya penelitian jenis ini dilakukan oleh pemerintahan sebelum atau sebagai bahan kajian dan rekomendasi dalam penyusunan peraturan perundangan. Yang berikutnya adalah action research. Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas dapat ditingkatkan. Biasanya model-model penelitian ini dilakukan oleh industri-industri. Yang ketujuh adalah penelitian evaluasi. Merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, atau produk sebelum dan sesudah diberlakukannya suatu keputusan. Metode penelitian ini merupakan kelanjutan dari policy research. Jadi logikanya, sebelum mengambil keputusan biasanya dilakukan observasi terlebih dahulu untuk melihat kondisi lapangan, dan sesudah pengambilan keputusan dilakukan penelitian evaluasi. Yang terakhir adalah penelitian sejarah. Penelitian ini berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian yang berlangsung di masa lalu. Sumber datanya bisa data primer, yakni dari orang yang terlibat langsung dalam kejadian itu, atau sumber-sumber dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian itu, atau biasanya disebut data sekunder. Kelompok berikutnya adalah jenis penelitian berdasarkan data dan analisisnya. Yang pertama adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian ini menggunakan data-data kualitatif baik dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar yang bersifat deskriptif. Data-data dapat diubah menjadi kuantitatif dengan melakukan scoring. Misalnya, saya contohkan untuk penelitian kualitatif ini adalah
penelitian tentang kandungan senyawa berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam makanan dan kosmetik. Data-data yang diperoleh dari contoh penelitian tadi adalah data kualitatif dalam bentuk positif atau negatif. Maksudnya mengandung bahan berbahaya atau tidak mengandung bahan berbahaya. Yang berikutnya adalah penelitian kuantitatif. Penelitian jenis ini menggunakan data-data berupa angka untuk menganalisis permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Untuk contohnya tadi sudah banyak saya sampaikan, terutama penelitian-penelitian yang menggunakan variabel independen dan dependen. Baik, untuk saat ini materi yang saya sampaikan sekian dulu. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.